Selanjutnya yang saya hormati Sahibul Hajah Bapak Heri Runting beserta keluarga yang mengumpulkan kita pada momentum 100 hari wafatnya Ibunda Hajjah Rafi'ah binti M. Thayyib. Kita doakan semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan ganjaran pahala amal kebaikannya, saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhirat nanti dimasukkan ke surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ta'ziah, baik dari lingkungan keluarga besar maupun lingkungan sekitar, bahkan bukan cuma lingkungan Waikanan, juga lingkungan durian lainnya, bahkan Umbul Rakuh dan sekitarnya juga hadir pada kesempatan malam ini. Apa kabar bapak-bapak, sehat? Silahkan, kopinya sudah keluar. Yang dapat kopi silahkan ngopi, mumpung masih panas. Karena ada catatan di media sosial, jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Silakan diseruput itu ya Pak ya. Selanjutnya sambil ngudut boleh, ngobrol jangan tapi Pak. Sambil ngudut boleh. Kalau kata NU rokok makruh, kata Muhammadiyah rokok haram. Makanya kalau masih pengen ngerokok jangan masuk Muhammadiyah, haram nantinya. Kalau kata tetangga saya rokok sunnah, susah nahan. Jadi silakan Pak, sambil mendengarkan ceramah daripada ngantuk. Kalau ngantuk malah nggak masuk materinya kan. Daripada ngantuk silakan sambil ngudut. Bagi yang bawa rokok, yang nggak bawa rokok minta temennya. Kalau nggak malu, kalau malu tahanin Pak Asem sampai pulang. Ya nggak apa-apa. Kita duduk mendengarkan ceramah ini, jihad juga ini, pahalanya besar. Khairum min alfi raka'atin tatawwu'an. Pahala mendengarkan ceramah ini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jajal kita sholat sunnah 1000 rakaat, gempor mah gempor, nggak selesai sholatnya. Nah cukup sekarang mendengarkan, entah nyambung nggak nyambung, pokoknya nyangkut nggak nyangkut, enak nggak enak didengar, pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Semoga kita semua mendapatkannya. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya hendak menjawab pertanyaan, ngapa sih kumpul-kumpul berdoa bersama? Maka beruntung kita ini jadi ahlu sunnah wal jamaah. Ada tradisi kumpul doa bersama. Kalau bapak-bapak jadi aliran Wahabi, mana ada yang kumpul-kumpul doa bersama begini? Yang begini ini cuman ahlu sunnah wal jamaah. Ngapa sih kita duduk kumpul doa bersama? Ini jawabannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum wa yu'amminu sa'iruhum illa ajabahumullah. Bahasa kitanya begini, tidaklah duduk
orang-orang mukmin. Fayad'u ba'duhum, di antara mereka sebagiannya ada yang berdoa, ada imam yang mimpin doa, wa yu'amminu sa'iruhum, dan semua yang hadir mengaminkan doa tersebut, illa ajabahumullah, kecuali pasti doa mereka akan dikabulkan oleh Allah. Makanya Pak, doa bareng-bareng begini nih, doa yang paling dekat dikabulkan oleh Allah. Ya bisa kita doa masing-masing, habis sholat doa, habis membaca Yasin kita doa, habis tahajud kita doa, bagus juga itu. Tapi pada saat kita mengumpulkan banyak orang, doa bersama, maka doa tersebut lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Tapi ya jangan sering-sering, ya bangkrut juga lah Pak. Pak Heri Runting tiap malam begini ya bangkrut. Sesekali kita ngumpulin banyak orang dalam momentum tertentu, kemudian kita berdoa. Dan ini perlu saya kasih tahu, yang namanya doa, saya ulangi, saya perlu kasih tahu, yang namanya doa itu harus diucapkan. Yang namanya doa harus dimunajatkan. Doa kalau cuma ditulis di grup WhatsApp nggak mempan. Ada orang meninggal panjang banget doanya, cuman tulisan nggak mempan. Doa bikin postingan di Facebook panjang tulisannya nggak mempan, nggak ngaruh. Makanya jin, setan, demit nggak takut sama tulisan ayat kursi. Bikin ayat kursi gede-gede di ruang tengah kita atau ruang tamu kita, demit masuk, jin masuk, kuntilanak masih masuk, karena dia nggak takut sama tulisan, tapi lebih takut dengan bacaan. Maka dibacakan. Walaupun zaman sekarang ya Pak, jinnya hebat-hebat sih. Ada orang kesurupan dibacain Fatihah nggak mempan, dibacakan ayatul kursi jinnya malah hafal. Dibacakan surah Al-Jin, jinnya nantang. Kata jin, gua nggak takut sama ustaz, gua nggak takut sama tukang ruqyah, gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya Pak ya. Guyon. Dengan bacaan kita. Makanya kadang-kadang begini, banyak orang salah. Apa-apa doa posting di media sosial. Kayak contoh kemarin hari ibu, hari ayah, posting di Facebook, ayah, betapa besar jasamu padaku. Aku tidak akan bisa menjadi begini tanpa perjuanganmu. Tapi postingnya di Facebook. Mbok ya jangan di Facebook, jangan di WhatsApp. Ngomong langsung depan bapaknya, ayah, aku tak bisa hidup tanpa kamu. Kata bapaknya, ngomong apa kamu nak? Bapak ini dari pagi belum ngudut. Udah sana beliin rokok dulu. Kadang-kadang manusia terlalu formalitas, terlalu bergaya. Nah, termasuk mendoakan ini. Doa yang nyata itu seperti yang kita lakukan pada kesempatan malam ini. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman begini Pak, kelompok Wahabi itu memang kita nggak bisa lagi bersikap bertahan kepada mereka, karena mereka membid'ahkan apa yang kita lakukan ini. Mereka mengharam-haramkan apa yang kita lakukan. Cobalah bapak-bapak lihat kelompok Wahabi, doa nggak mau bareng-bareng, doa juga nggak mau ngangkat tangan. Jajal kalau nggak percaya. Mereka kan kalau doa kan nggak pernah ngangkat tangan. Bingung saya. Yang diikutin Wahabi ini nabinya siapa ya? Jangan-jangan nabinya Imam Samudra lagi. Mereka itu membid'ahkan ngangkat tangan loh. Coba mereka di masjid dimanapun kalau doa nggak pernah ngangkat tangan. Itu tanda mereka. Padahal jelas betul, inna rabbakum hayyun karimun
yastahyi min abdihi idza rafa'a yadaihi ilaihi. Allah itu sangat mulia dan sangat pemalu. Allah itu malu betul kalau hambanya sudah nadah dengan kedua tangannya, ngangkat kedua tangannya, minta kepada Allah, tapi doanya tidak dikabulkan atau ditolak dengan tangan hampa. Jadi kita doa berkumpul begini ya sunnah Nabi. Kita berdoa ngangkat tangan juga sunnah Nabi. Makanya sekali lagi saya cuma ingin mengingatkan, jangan ikut-ikutan kelompok yang sedemikian rupa. Itu bikin recok, itu bikin masalah nantinya. Sekarang kita simpel loh Pak. Kita ini mengamalkan, yang nggak mengamalkan jangan menyalahkan. Cocok nggak kira-kira? Orang nggak mau yasinan nggak kita salahkan. Orang nggak mau tahlilan nggak kita salahkan. Orang doa nggak mau ngangkat tangan nggak kita salahkan. Masalahnya mereka membid'ahkan apa yang kita amalkan. Ini masalahnya. Makanya kita nggak boleh tinggal diam sekarang ini. Saya juga heran sama mereka itu. Siapa sih yang diteladan? Sholat aja pakai celana cingkrang. Ini maaf ya Pak, kalau bapak-bapak sholatnya kayak gitu nggak sopan itu Pak. Saya ingin kasih satu sirwal itu ya Pak, celana luaran. Sirwal itu dulu zaman Nabi bukan di luar tapi daleman. Coba mereka mengklaim pakaian mereka sunnah, pakai celana cingkrang, pakai baju kaos oblong, sholat sedekap hampir nyekek leher. Mereka klaim itu sunnah Nabi. Saya sempat ngebayangin, emang Nabi kayak gitu tah? Kadang-kadang begini Pak, orang Wahabi itu merasa lebih sunnah dari Nabi. Tak ulang lagi ya, orang Wahabi itu kadang-kadang merasa lebih sunnah dari Nabi. Mereka merasa lebih Islam dari Nabi. Ini yang jadi persoalan. Saya juga agak heran. Ini saya perlu ingatkan, udah banyak PNS sekarang celananya cingkrang gitu Pak. Saya kalau jadi gubernur itu, saya tegur itu. Nabi itu yang cingkrang itu sarungnya, izarnya. Yang cingkrang itu gamisnya, sirwal itu dalemannya. Ini saya perlu ingatkan juga buat anak-anak muda, hati-hati ngaji. Jangan sampai gara-gara ngaji begituan sudah Pak. Kalau udah masuk begitu, nggak bisa lagi kayak gini. Mendengarkan ceramah kita nggak mau lagi. Dia hanya mau mendengarkan ceramah ustadz yang segolongan sama dia. Nah, termasuk amaliah kita malam ini. Doa dan sedekah itu adalah hadiah terbaik untuk orang yang wafat meninggal dunia. Makanya hadis Nabi ini dikomentari oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Kata Umar, as-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Makanya kita ada 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan kekal pahalanya sampai 7 hari. Hari ke-7. Sedekah pada hari ke-7 akan kekal pahalanya buat ahli kubur sampai hari ke-25. Makanya kalau bisa ya mulai sekarang di durian ini kita selawean lah Pak. Hitung-hitung nambah proyek kan. 25, jangan kejauhan. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal sampai hari ke-40. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya sampai hari ke-100. Sedekah pada hari ke-100 seperti malam ini nih, hanya 100 hari kita. Sedekah pada hari ke-100 akan kekal pahala manfaatnya buat ahli kubur sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal manfaatnya sampai 1000 hari. 1000 hari itu 3 tahun kurang ya. Ini bukan karangan kita, bukan pula karangan saya. Ini dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dari sabda Nabi dan perkataan Umar bin Khattab dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Walaupun sekali lagi bagi kita yang mau mengamalkannya, yang enggak ya terserah.
Kemudian ada yang nanya lagi, Ustaz, ngapa sih mesti Yasin yang dibacakan buat orang mati? Begini, kita runut dari awal. Pendapat 4 madhab ini. Pendapat pertama, yantafi'u bih. Baca Al-Quran termasuk Yasin itu bermanfaat untuk orang yang sudah mati, ahli kubur. Ini pendapat Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Hambali, dan ulama-ulama yang sepakat dengan mereka semua. Pendapat yang kedua, la tasilu ilaih. Baca Yasin atau Quran itu nggak nyampe pahalanya buat orang mati, nggak nyampe. Ini pendapat Imam Malik. Tapi saya ingin luruskan ini Pak. Kalimatnya la tasilu ilaih, enggak nyampe. Bukan haram, bukan bid'ah ya, cuman enggak nyampe. Makanya lakinnahu hasan. Walaupun enggak nyampe pahalanya, tapi bagus. Mutawassilan ilallahi bitil katilawah, karena gunanya tawasulan kepada Allah dengan bacaan Al-Quran tersebut. 3 madhab mengatakan baca Quran itu nyampe pahalanya buat orang mati. 3 madhab ya, mayoritas berarti kan? Berarti kita ini ikut yang mayoritas. 1 madhab mengatakan pahalanya nggak nyampe, tapi bagus bacaan itu. Sebelum mendoakan orang mati, orang yang sudah meninggal dunia, kita baca Quran terlebih dahulu. Tawasulan dengan bacaan Al-Quran tersebut. Artinya tidak ada satupun ulama ahlus sunnah wal jamaah yang membid'ahkan, yang mengharamkan baca Quran buat orang yang sudah wafat meninggal dunia. Nggak ada satupun. Maka jangan ikut-ikutan yang sedemikian rupa. Walaupun begini, kadang-kadang kita ini jadi ustadz dadakan tuh kalau pulang haji, pulang umroh. Negara lagi Pak Herman berangkat haji ya. Nah, Pak Herman ini istrinya duluan Pak, ditinggal. Tapi Pak Herman nggak berangkat juga nggak apa-apa, nggak naik haji ya naik buah haji, betul nggak kira-kira? Tapi kita doakan Pak Herman berangkat tahun ini, Allahumma amin. Orang itu jadi ustadz dadakan kalau pulang haji Pak. Begitu ziarah ke Baqi' atau ke Jannatul Ma'la, Ma'la itu di Mekah ya, Baqi' itu di Madinah samping Masjid Nabawi. Masuk pemakaman Baqi' itu ada tulisan gede banget, bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Di poin nomor 4 itu ada tulisan begini, dilarang dalam kurung diharamkan membaca Al-Quran dalam kurung Al-Fatihah di pemakaman. Oi, pantesan banyak orang pulang haji kemudian membid'ah-bid'ahkan Pak, mengharam-haramkan baca Quran di kubur. Gara-gara papan pengumuman di Baqi'. Saya ingin tegaskan sama bapak-bapak, itu pendapat resmi madhab Wahabi yang dulunya dipakai di kerajaan Saudi. Nah, pelan-pelan Saudi sekarang sudah meninggalkan madhab Wahabi. Kalau ahlu sunnah wal jamaah betulan, tidak ada yang melarang baca Quran di pemakaman itu, nggak ada. Jadi itu versi pendapat. Cuman kalau di Arab kan nggak ada yang berani ngelawan kerajaan, karena ketetapannya ada di kerajaan. Di Arab itu ngeritik pemerintah hukum pancung Pak. Kalau hukum Arab dipakai di Indonesia, orang kebanyak yang potol palanya ya. Banyak itu Pak. Di Arab, Syekh Sholih At-Tholib itu khutbah Jumat bukan ngeritik presiden Arab, raja Arab, bukan. Hanya mengkritik kebijakan pemerintah Arab. Langsung dikekep lehernya oleh polisi Arab, turunkan dari mimbar, gantikan khotib baru, masukin penjara, vonis 10 tahun penjara. Itu kalau dipraktikkan di Indonesia, alangkah banyak khotib masuk penjara ya Pak ya. Karena khotib-khotib di masjid bukannya khutbah menenangkan umat, malah memprovokasi jamaah menjelek-jelekkan pemerintah. Ada nggak zaman sekarang? Banyak.
Agama cuma dijadikan alat untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah. Kalau kita ngacu ke Arab itu, waduh, kelar Pak. Nggak bisa yang sedemikian rupa itu. Balik lagi. Jadi jangan mentang-mentang datang ke Arab kemudian jadi haram baca Quran di kubur. Jadi bid'ah baca Quran di kubur itu. Karena itu versi pendapat dan tanpa dalil itu. Nah, ini ada kejadian ini. Sahabat Nabi baca Quran di kubur. Dia nggak sadar kalau itu pemakaman. Ketika dia sadar itu kuburan, datang dia kepada Nabi, ya Rasul, aku membaca Quran, tapi aku nggak sadar kalau itu pemakaman. Kira-kira ya Rasul, apa penebus dosa bagi saya? Karena saya sudah baca Quran di kubur. Kata Nabi, pulang kamu ke kuburan tadi. Lanjutkan bacaan Quranmu sampai selesai. Karena bacaanmu mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Subhanallah. Tidak ada satupun hadis yang melarang baca Quran di kubur. Tetapi ada hadis yang menganjurkan membaca Al-Quran di pemakaman. Nah, ini penting bagi kita semua agar gak gampang ikut-ikutan. Lantas kalau ditanya apa sih dalilnya baca Quran, baca Yasin buat orang mati? Begini. Baca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai. Bukan perintah ustaz. Bukan perintah guru ngaji. Tapi baca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Nah, ini cara berbantah ya Pak, karena kita ini sering betul dibid'ahkan orang. Orang yang membid'ahkan baca Yasin buat orang mati, orang yang menyalahkan baca Yasin buat orang yang sudah meninggal dunia, dia harus punya dalil. Dia harus punya dalil. Untuk melarang dia harus punya dalil. Kalau dia nggak punya dalil, sama saja dia telah membid'ahkan nabinya sendiri. Bahkan begini, yuqaddimul muthbitu 'alan nafi. Dalam kaidah usul fikih, kalau ada dalil yang menganjurkan, ada dalil yang melarang, maka yang didahulukan adalah dalil yang menganjurkan. Kita ini kadang-kadang kebalik. Ada satu ustadz, ada 100 ustadz yang nyuruh. Tapi ada satu ustadz yang melarang, Pak. Yang diikuti yang melarang. Ini payahnya kita itu. Ada 1000 ustadz yang mensunahkan. Ada 10 ustadz yang membid'ah-bid'ahkan. Loh, yang kita ikuti yang 10 orang. Padahal dalam kaidah usul fikih, kalau ada satu dalil yang menganjurkan, satu dalil yang melarang, maka dahulukan dalil yang menganjurkan, bukan yang melarang. Ini poin pertama. Lanjut ya kira-kira. Jangan ngantuk ya Pak. Oke, sekarang yang kedua. 2 bagian saja yang hendak saya sampaikan malam ini. Di bagian kedua, saya kok tadi membaca di buku Yasin ya Pak. Di buku Yasin ini, yang dibagikan ya Pak. Dibawa pulang oleh keluarga. Ada doa selamat. Nanti bisa dicari. Doa selamat kita rata-rata sudah hafal kan? Doa selamat. Begitu saya membaca sambil Yasinan tadi, kok enak banget ya doa selamat itu. Allahumma inna nas'aluka. Ini sudah pakai nun mutakallim ma'al ghair ya Pak. Artinya kita menyertakan orang lain. Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, sesungguhnya kami semua minta kepadamu. Jadi kita nggak usah lagi fi rizkina, nggak usah lagi pakai nun mutakallim Pak, karena dari awal sudah kita pakai nun mutakallim. Ini penting ini ya.
Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, sesungguhnya kami ini minta kepadamu salamatan, keselamatan, fiddin, dalam urusan agama. Walaupun di buku Yasin itu sampai fiddin saja, wa dunya wal akhirah nggak disebutkan, nggak apa-apa, versi itu sama semua. Ya Allah, sesungguhnya kami semua minta kepadamu keselamatan, fiddini, dalam urusan agama, wa dunya, dalam urusan dunia, wal akhirah, dan dalam urusan akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia, agama, dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Wa afiatan fil jasad. Enggak perlu lagi wa afiatan fi jasadina, enggak perlu lagi Pak, riweuh nantinya. Wa afiatan fil jasad, dan kesehatan jasad. Ini kan keren banget doanya, minta sehat. Karena sehat lebih baik daripada kaya. Setuju nggak kira-kira? Orang nyari kaya, tapi kalau penyakitan nggak enak. Wa afiatan fil jasad, fil jasad, kesehatan di jasad kita ini. As-sihatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Ada orang kaya, rumahnya gedong bertingkat, mobilnya 4, bininya ada yang nyebut 4 di dalam, ada yang 3 Pak. Ngarep amat kayaknya Pak ya. Mau sih mau ya Pak, tapi kemampuan yang nggak ada. Bininya 1 lah, jangan banyak-banyak. Tapi penyakitan gak enak juga Pak. Makan nasi takut, ketiban makan tiwul. Sayur santan takut asam lambung. Sate kambing takut darah tinggi. Ikan asin takut, sambal takut. Ketiban makan tiwul atau nasi segenggam. Di samping rumah orang kaya ada orang miskin. Rumahnya gede geribik, lantainya tanah, atapnya aja bocor. Tapi ketiban makan 3 piring, 3 kali nambah. Sambal terasi pedes, sambal calu Pak, sambal delan itu ya. Sayur nangka santan kental, lauknya ikan asin tanjan sepiring, lalapnya triple, pete jengkol jaling, petai jehing kabau. Makan bersimbah keringat, duduk di teras, buka baju, ngudut ji samsu. Sehat lebih baik daripada kaya. Makanya begini, saya ingin kasih tahu sedikit teori nih Pak. Negara yang perokoknya paling rendah, Jepang, Korea. Angka bunuh dirinya paling tinggi. Negara yang perokoknya paling tinggi, Indonesia. Angka bunuh dirinya paling rendah. Makanya rokok itu bisa bagus juga Pak, untuk menyelamatkan bunuh diri. Bapak-bapak yang lagi pening, motor ditarik leasing, di PHK dari pekerjaan, bini cerewet ngomel aja Pak. Lagi pening kayak gitu, kalau ngudut nongkrong di garduk ngudut. Nggak punya rokok minta sama kawan, nggak jadi bunuh diri, bener lah. Makanya tadi saya sering katakan, jangan mengharam-haramkan perkara yang tidak disebutkan haram dalam Quran dan hadis. Nanti merepotkan kita sendiri. Saya ingin kasih tahu nih, bukan ngebelain yang ngerokok, karena saya nggak ngerokok Pak. Inna a'zamal muslimina jurman. Orang muslim yang paling gede dosanya adalah man sa'ala an say'in lam yuharam. Orang yang suka menanya-nanyakan perkara yang tidak diharamkan sebelumnya, gara-gara pertanyaannya, gara-gara omongannya, perkara itu jadi haram. Makanya nggak boleh. Perkara yang memang sudah nggak haram, jangan diharam-haramkan oleh kita. Makanya dikatakan orang yang mengharamkan perkara yang tidak diharamkan sebelumnya, qarinu syirk billah, sama saja dia telah sederajat dengan menyekutukan Allah. Mending diam saja. Makanya para ulama mengatakan, kalau kami benci sesuatu,
nggak cocok dengan sesuatu, tapi nggak ada keterangan haramnya, kami hanya mengatakan akrahuhu, aku membencinya atau aku tidak menyukainya. Balik ke doa tadi. Wa afiyatan fil jasad. Doa yang berikutnya wa ziyadatan fil ilmi. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita diberi tambahan ilmu. Allahumma amin. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini nyangkut bagi kita semua. Yang paling gak enak itu Pak, orang umur bertambah, ilmu gak nambah. Umur nambah, tapi pengalaman gak nambah. Yang paling bahaya lagi itu orang yang ilmunya sedikit tapi merasa pinter sendiri. Ujung-ujungnya gampang menyalahkan orang lain. Orang yang ilmunya sedikit mudah menyalahkan orang. Kayak orang begini sajalah, tahu dikit listrik ngotak-ngatik kesetrum. Tahu dikit kendaraan ngebut nombor. Bahaya itu. Sama dengan agama. Tahu dikit agama merasa paling pintar, bahaya. Makanya ada cerita ini Pak. Cerita Mukidi. Ada yang namanya Mukidi enggak ya? Maaf kalau ada. Mukidi ini orang kampung Pak. Wong desa lah ya. Merantau ke kota Mukidi ini. Sampai di kota kaget Mukidi. Masya Allah nang kota omahnya gede-gede tenan. Enggak kayak di kampung omahnya cilik-cilik. Begitu Mukidi jalan di pertokoan, ketemu kantor bank BRI gede banget. Begitu ngeliatin kantor BRI Pak, di kacanya ada tulisan open. Mukidi tambah kaget, Masya Allah, open gede tenan. Nek opennya sakmene koyo apa bolune, kata dia. Kebayang Pak, open bininya di kampung yang bisa dijinjing kemana-mana. Open di kota gede-gede. Lagi melototin tulisan open itu, ada turis yang dari luar negeri kulit putih itu mau masuk bank. Sama Mukidi dipanggil, Mas, ojo melebu, iku open. Turisnya noleh, ngomong apa lah orang itu. Masuk aja si turis. Ditungguin sama Mukidi, pengen tahu keluarnya jadi apa tuh orang. Setengah jam kemudian keluar, tapi bukan turis yang tadi, tapi negro yang dari Afrika. Begitu keluar Mukidi panik, welah dalah mas, wis tak kandani mau gosong awakmu. Oi Mukidi. Artinya Pak, kadang-kadang ada orang yang sedikit sekali tahu, tapi merasa sok tahu, seolah-olah di mata dia orang salah semua, yang benar dia sendiri. Kalau kata orang Sunda apa, orang pang-pang nah cenah. Paling pintar, paling baik, paling benar dia sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah tambahkan ilmu. Allahumma amin. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi. Keren banget ini. Keberkahan rezeki. Karena rezeki itu bukan karena banyaknya, tapi karena barokahnya. Cocok nggak kira-kira? Ya rezeki sedikit loh Pak, yang penting barokah. Umak saya itu rumahnya kayu. Ya nama orang kampung Pak, di dusun. Kayu panggung. Rumahnya kayu tapi kaya. Hidupnya barokah. Jadi kerjaannya cuma ngajar ngaji. Keberkahan rezeki itu yang terpenting. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi tidak barokah. Ini cuma cerita aja ya Pak, pengalaman. Saya dipanggil ngerukyah. Rumahnya gede banget Pak. Gerbang masuk sama gerbang keluar beda. Masuk dari sini, keluar dari sono. Gede kan, lebar rumahnya. Begitu saya masuk ruang tamu, ada akuarium raksasa. Dia ajak masuk ke ruang keluarga, TV-nya segede dinding. Udah kayak balai desa Pak, aula itu ruang tengah keluarga itu. Saya merukyah. Begitu saya rukyah, anaknya yang saya rukyah itu anak nomor 3. Bu, anak ibu sudah terlanjur depresi berat. Sudah hilang ingatan. Jadi nggak bisa diobatin lagi. Nangis dia Pak. Saya ini banyak harta tapi nggak bahagia Ustaz. Memang Pak,
Hartanya banyak betul. Ada kolam renangnya, ada mobilnya, 4 janda lagi Pak. Sayangnya sudah nenek-nenek Pak. Kalau masih muda, maulah saya agak tanggung jawaban dikit itu. Guyon ya. Kalaupun saya enggak, ya Pak Heri Runting lah tanggung jawab ya. Sayangnya sudah nenek-nenek itu. Terus kata saya, Ibu Hajah, anaknya berapa sih? 4 Ustadz, kata dia. Anak yang pertama sekarang dititipkan di rumah kesehatan jiwa. Karena sudah gila, overdosis narkoba. Anak yang kedua masuk penjara Ustadz. Juga gara-gara narkoba. Udah 3 kali masuk penjara, 2 kali ditebus, yang ketiga udahlah masukin aja. Anak yang nomor 3, inilah yang Pak Ustadz Rukyah. Depresi gara-gara putus cinta. Anak yang nomor 4 yang mana? Itulah yang sehat, yang paling waras Ustaz. Anak nomor 4. Mana Bu? Itu masih dalam kamar, nanti keluar dia. Begitu keluar Pak, rambutnya 7 macam warna. Saya langsung ngebatin yang paling waras aja begini ya. Subhanallah. Duduk perempuan gadis itu. Kapan nikah Mbak? Ah gampang Ustadz. Emang umur berapa sekarang? 30. Udah 30 tahun belum mau nikah. Saya Ustadz, kata dia, baru mau nikah kalau sama bule. Kalau induk mah nggak level. Baru pulang dari Australia ini Pak. Nangis ibunya. Inilah saya Ustadz, kata dia. Punya anak 4 rusak semua. Ada yang waras kayak gini, nggak mau nikah kalau nggak sama bule. Induk nggak level. Allahu Akbar. Artinya kata Ibu Hajah itu, kalau nasib bisa ditukar, mending saya kayak tetangga. Rumahnya sederhana, tapi anaknya soleh dan solihah. Daripada begini tapi nggak barokah. Makanya malam ini ingin saya sampaikan, kunci hidup itu barokah. Kalau kata orang bijak, bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda semua kaya. Bukan kaya yang menjadikan kita bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat kita jadi berasa kaya. Baik, lanjut lagi. Wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut. Allah, kita minta kepada Allah agar diberi taubat sebelum kematian. Kemarin saya ceramah tempat Pak Edison itu, usia taubat paling bagus. Kalau yang belum tobat nih Pak, usia tobat paling bagus itu umur 42 sampai 49. 42 itu 7 kali 6. 49 itu 7 kali 7. Kalau sudah 49 tahun belum tobat, itu namanya sayur nangka bumbu kemiri. Tua bangka nggak tahu diri. Atau tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Karena memang begini, wa taubatan qoblal maut. Taubat sebelum mati itu garansi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Dan Allah beri rahmat ketika sedang menghadapi kematian. Ini yang disebut dengan mati husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua dimatikan husnul khatimah. Allahumma amin. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan diampuni semua dosa-dosa setelah kita semua dimatikan. Makanya tadi salah satu sebab diampuni dosa adalah sakit. Makanya bagi bapak-bapak yang sudah lansia, sudah pensiun, rematik, asam urat, prostat, bocor kelek, rembes Pak, beres-beres, udah wudhu keluar lagi. Ada nggak yang ngalamin begitu? Udah wudhu keluar lagi, wudhu keluar lagi. Itu faktor U. Yang kayak gitu itu sudah jadi kafarat. Itu sudah menjadi penghapus dosa. Tapi begini, saya ingin tegaskan, kalau yang sudah rembes nih Pak, yang sudah kena prostat rembes kan, dia nggak apa-apa, seret, bunyinya apa kalau keluar tuh, seret ya, seret keluar lagi. Yang penting satu, dia wudhunya setelah masuk waktu sholat. Habis wudhu langsung sholat, nggak apa-apa walaupun lagi sholat keluar, sah sholatnya, nggak perlu dibatalkan. Ini ilmu ya.
Kalau sholatnya ke masjid, wudhu nih, masuk, nunggu qomat, kemudian sholat. Nggak apa-apa, walaupun sambil nunggu qomat itu ada yang keluar lagi, nggak apa-apa, itu dimakfukan secara fikih. Tapi ingat, wudhunya harus sudah masuk waktu sholat dan bersambung dengan sholatnya. Jadi nggak bisa wudhunya jam 1, sholatnya jam 2, nonton TV dulu, nggak bisa. Dia harus selangsungan. Nah, kembali lagi, orang yang sudah sakit, sakitnya menjadi kafarat. Jangankan sakit yang parah, pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa kita ini tiap 1 bulan sekali sakit pala lah. Pas tanggal tua terutama. Kalau nggak tahan, antem bodrek atau antem paramik saja. Penghapus dosa-dosa. Nah, di bagian akhir, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan atas kami saat menghadapi sakaratul maut. Karena sakit yang luar biasa itu ketika kita menghadapi sakaratul maut. Wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Keselamatan dari azab neraka dan dimaafkan ketika kita semua sedang dihisab. Baik, terakhir, saya selalu senang mengclosing ceramah takziah itu begini. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, kuterima taubat umatmu Muhammad kalau mereka taubat setahun sebelum kematian. Oi, nangis Nabi Pak. Kalau itu takdirmu ya Allah, umatku masuk neraka semua. Lo ngapa kata Allah? Ya nggak sempat lah. Telat mereka bertaubatnya ya Allah. Ya sudah kata Allah, setengah tahun lah tak pepetin. Kata Nabi, ya Allah, ada di antara umatku itu yang baru taubat sebulan sebelum ajal. Itu pun karena masa MPP ya Allah. Udah masuk pensiun, nongol di masjid, taubat dia. Begitu pensiun mati dia Pak. Baik kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat sebulan sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena umat itu ada yang baru taubat seminggu sebelum kematiannya. Orang mana itu? Orang Waikanan 2. Jangan-jangan di sini ya Pak ya. Seminggu sebelum ajal baru taubat. Itu pun waktu masuk rumah sakit taubat. Seminggu kemudian mati dia. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat seminggu sebelum ajal. Tapi ada ya Allah, umatku itu yang baru taubat sehari sebelum kematiannya. Jangan-jangan ada di sini ya Pak ya. Malam ini taubat, besok mati dia. Baik kata Allah, ku terima taubat umatmu Muhammad kalau mereka bertaubat sehari sebelum ajalnya. Kata Nabi, ya Allah, boleh nggak mepet lagi? Ini permintaanku yang terakhir dan aku nggak akan minta lagi habis ini. Kata Allah, baik Muhammad, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu tidak boleh nawar lagi. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Oi, nangis Nabi Pak. Saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik Allah yang selama ini kita sembah. Baik, terakhir saya cuma ingin menyederhanakan ya Pak. Sekali lagi, beda pendapat itu wajar, kita jangan saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira? Yang kedua Pak, ini tahun 2023, ntar lagi tahun 2024, kita bakal panas lagi pilpres. Sarannya walaupun beda pilih presiden, jangan blokir-blokiran nomor ya Pak ya. Saya ini terus terang Pak, 5 masjid di Bandar Lampung mecat saya pengajian Pak. Hanya gara-gara jangan undang Ustaz Parman, kayaknya pendukung Jokowi dia itu. Saya juga heran Pak, kok bisa sih
orang gara-gara politik jadi musuhan gitu. Saya cuma perlu menyarankan beda pilih partai, pilih presiden itu wajar sekali. Saya ingin yakinkan sama bapak-bapak, presiden 2024 sudah ditakdirkan oleh Allah. Percaya nggak? Ya kalau saya sih berharap Suparman Abdul Karim itu Pak. Saya kalau jadi presiden saya janji lah Pak Heri Runting saya jadikan menteri dalam negeri Pak. Bener itu. Pak Ustaz Saferi saya jadikan menteri agama pokoknya. Bapak-bapak saya undang semua ke istana sebulan sekali. Siapa yang memilih saya ya kira-kira? Maksud saya begini, udahlah itu mau urusan politik. Maksud saya siapapun yang terpilih kan sudah kerja politik dan kemudian memang sudah takdir dari Allah. Tapi kita hindari permusuhan, perbedaan itu wajar. Mari kita kuatkan persaudaraan. Baik demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.